Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Lahir dari Allah. Ya betul, kalau saudara amati judul firman Tuhan hari ini, Lahir dari Allah. Itu sebenarnya masih ada lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu yang berjudul Kamu Harus Lahir Baru. Lahir dari Allah dengan istilah lahir baru atau lahir kembali itu sebenarnya sama saja, mempunyai esensi yang sama. Interchangeable, bisa ditukar balikan ya, bisa lahir baru atau lahir dari Allah, lahir kembali, atau juga ciptaan baru. Itu istilah terminologi dalam teologi hal yang sama ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, saya mendorong saudara untuk segera mensubscribe-nya. Ya, subscribe itu gratis saudara sekalian. Kalau saudara subscribe, otomatis setiap kali saya menerbitkan firman Tuhan, saudara yang pertama kali bisa menyaksikannya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Jangan lupa saudara juga share kalau sudah diberkati. Kasih komen, bagikan kepada yang lain. Dikatakan begini, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, kalau saudara perhatikan di situ ya, semua orang, siapa saja yang menerimanya, menerima Yesus, maksudnya itu konteksnya tentang firman yang menjadi Allah di ayat sebelumnya, diberinya kuasa, otoritas, hak menjadi anak-anak Allah. Siapa dia yang menerima? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama bukan hanya sekedar nama, tapi nama di situ mengandung pribadi. Kemudian ayat 13 dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ini penjelasan ayat 12. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, itu disebut anak Allah. Nah mereka itu, menurut Yohanes ini, Rasul Yohanes, itu diperanakan dari Allah, sama dengan lahir dari Allah. Itu sejalan dengan ya, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membuat orang itu bisa percaya kepada Kristus. Makanya kita bersyukur saudara sekalian yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu awal cikal bakal kita ya, dilahirkan oleh Allah. Ada satu terjemahan yang bisa memperlengkapi pengertian kita, dikatakan begini, versi mudah dibaca. Yohanes 1 ayat 12. Beberapa orang telah menerimanya, nyanyi besar. Mereka itu percaya kepadanya. Ia memberikan hak kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi diberikan hak ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi anak-anak Allah. Haknya untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka itu tidak dilahirkan dari darah atau daging, ya, seperti kelahiran manusia biasa. Gitu. Tidak dilahirkan dari keinginan seorang laki-laki, tetapi mereka lahir dari Allah. Jadi lahir dari keinginan Allah. Makanya saudara sekalian, istilah lahir baru di sini disejajarkan dengan kelahiran manusia pada umumnya. Kalau manusia itu sebelum lahir dia dikandung selama 9 bulan, 9 bulan 10 hari atau berapa. Ya. Nah, jadi sebenarnya juga begitu, manusia baru, ya, manusia ciptaan baru itu sebelum dilahirkan dia perlu proses panjang. Kalau bayi biasa itu proses 9 bulan sebelum dia lahir. Demikian juga secara rohani kita lahir itu tidak otomatis sekejap, tapi melalui proses yang cukup panjang. Memang diawali ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu terjemahan yang bisa lebih melengkapi pengertian kita tentang lahir dari Allah, yaitu terjemahan sederhana Indonesia 2, dikatakan begini, khususnya ayat 13. Mereka menjadi anak-anak Allah bukan karena mereka dilahirkan melalui kelahiran biasa. Ya. Dan hal itu bukan karena keinginan atau rencana manusia. Tetapi Allah sendiri, perhatikan, Allah sendiri yang menjadikan mereka sebagai anak-anaknya. Jadi Allah sendiri yang menjadikan mereka yang percaya Yesus itu menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, jadi proses menjadi anak-anak Allah itu bukan proses yang singkat. Ya. Jadi proses seumur hidup. Jadi anak Allah itu bukan hanya sekedar status. Status, sudah tahu ya, statusnya sebagai ayah atau sebagai ibu itu status kan. Atau statusnya sebagai apa, pendeta, itu kan status. Nah, ini status anak Allah. Itu bukan hanya sekedar status, tetapi lebih kepada keberadaan. Sekali lagi, anak Allah itu lebih kepada keberadaan. Artinya keberadaannya itu sebagai anak Allah. Yaitu memiliki sifat atau kodrat atau karakter Allah. Ya. Jadi sebenarnya saudara sekalian, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dia mengalami kualitas kehidupan yang rendah. Karena dosa. Itu yang menyebabkan manusia tidak berbuat dosa. Kecenderungannya jahat. Ya. Sedangkan tujuan awal manusia diciptakan itu segambar serupa dengan Allah. Ketika dosa masuk kepada manusia, tujuan menjadi segambar serupa dengan Allah itu tidak terlaksana. Itulah sebabnya Yesus datang untuk apa? Memulihkan gambar Allah yang rusak itu. Supaya kembali memiliki kemampuan untuk memiliki gambar dan rupa Allah. Ya, artinya memiliki
karakteristik atau sifat atau kodrat seperti yang dimiliki Allah, mempunyai pikiran, perasaan seperti yang dimiliki Allah, yaitu naturnya, kesuciannya, kasihnya, kuasanya. Ya, yang lebih daripada itu adalah ketaatannya, seperti yang Allah kehendaki. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan hanya sekedar statusnya, tetapi keberadaannya sebagai anak Allah yang perlu diproses. Nah, itu proses lahir baru, saudara sekalian. Nah, Allah yang melahirbarukan orang percaya melalui rohnya. Jadi Roh Kudus bekerja atas orang itu. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran sehingga orang percaya bisa melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, itu tujuan Roh Kudus ditempatkan atau diberikan, dimeteraikan ke dalam diri orang percaya. Nah, kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang, perhatikan, karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi di sini jelas, ya, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang telah melahirkan kita kembali. Ya, jadi saudara sekalian, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja sama untuk melahirkan kembali atau melahirkan baru kita. Ya. Karena dikatakan oleh kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah modal awal seseorang mengalami ciptaan baru atau kelahiran baru. Nah, kelahiran baru atau ciptaan baru itu adalah hidup yang penuh pengharapan. Kelahiran baru itu dimulai dari kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan untuk kita bisa memiliki kehidupan kekal atau menjadi manusia baru. Ya. Jadi hidup yang penuh pengharapan itu terjadi jika kita lahir kembali. Jadi sebenarnya kalau saya boleh simpulkan, saudara sekalian, secara teknis praktis, ya, lahir baru itu adalah Allah mendidik orang percaya untuk mengasihi Dia agar memiliki kodrat ilahi. Jadi Allah mendidik kita, memproses kita agar kita memiliki kodrat ilahi, yaitu sifat dasar Allah. Nah, Kristus adalah model, prototipe, ya, contoh manusia yang berkodrat ilahi. Karena dia dalam segala hal disamakan dengan manusia. Nanti sudah bisa baca di Ibrani pasal 12, pasal 2 ayat 17. Ya. Ibrani 2 ayat 17 itu dalam segala hal disamakan dengan manusia. Karena memang dia manusia sejati, sepenuhnya manusia. Ya. Dan dia belajar menjadi taat. Nah, itu dicatat di Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia, yang tadi Ibrani 2 ayat 17 sama dengan kita, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi jelas saudara sekalian, kita yang taat kepadanya itu juga mengalami proses kesempurnaan yang Allah kehendaki. Yesus pernah berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Sempurna seperti Bapa di sorga artinya memiliki karakter, gambar, rupa seperti yang Allah kehendaki. Nah, untuk itu kita perlu proses pendidikan. Jadi Allah secara teknis mendidik kita, memproses kita sehingga kita menjadi ciptaan baru, mengalami pengilahian, sehingga memiliki kodrat seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 10, itu proses pengilahian atau menjadikan murid. Ya, murid itu ditingkatkan kualitasnya, seperti kualitas gurunya, yaitu Yesus Kristus, ya, yang berkodrat ilahi. Yesus sudah mencapai kodrat ilahi seperti yang Allah kehendaki. Ya, karena dia dalam segala hal disamakan dengan manusia. Dikatakan begini, Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ini penting. Jadi didikan Tuhan itu jangan kita remehkan. Dan janganlah putus asa. Perhatikan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi Tuhan mendidik, memperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi anak itu diajar, dididik, ya, diperingatkan. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jelas. Seorang ayah, bapak pasti dia mendidik anaknya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, anak gampang itu tidak memiliki kodrat ilahi. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, perhatikan ayat 10, ini ayat kuncinya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Biasa anak-anak dididik ya, pas usia pemuda, ayahnya sudah tidak lagi mendidik ya, seperti ketika mereka masih muda. Ya. Sebab mereka mendidik kita pada waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, maksudnya Allah Bapa, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Allah menghendaki mendidik kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya kita memiliki kekudusan seperti yang Allah kehendaki. Karena Petrus pernah mengutip, ya, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Itu firman Tuhan. Jadi Allah menghendaki kekudusan seperti yang standar yang Dia kehendaki. Dengan kata lain, ya, kekudusan yang sesungguhnya itu kekudusan yang Allah kehendaki. 2 Petrus 1 ayat 4 itu bicara soal berkodrat ilahi. Jadi mengambil bagian dalam kekudusan Allah itu sebenarnya sama. Ya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa. 1 Petrus 3 ayat 9, itu jelas. Ya, bukan hanya tidak bisa berbuat dosa lagi, tetapi tidak bisa. Bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi.
Jadi punya kemampuan untuk hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Hidup kudus bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi secara aktif taat kepada kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, hanya orang yang berkodrat ilahi, hanya orang yang lahir baru, yang akan diperkenankan masuk ke dalam kerajaannya. 2 Petrus 1 ayat 11, kalau sudah baca di situ, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi hanya orang yang lahir baru, yang berkodrat ilahi, yang menjadi ciptaan baru, yang akan masuk dalam kerajaannya. Itu sama dengan ucapan Yesus kepada Nikodemus, dikatakan, aku berkata kepadamu, Yohanes 3 ayat yang kelima, ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu jelas, saudara sekalian. Ayat 5-nya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kesimpulannya ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab hanya orang yang dilahirkan kembali, orang yang mengalami perubahan kodrat, yang mengambil bagian kekudusan Allah, yang akan masuk dalam kerajaannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.